Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Masjid Nurul Iman rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita untuk qiyamul Ramadan genap hari yang ke-10, betul? Di bulan yang penuh rahmah dan mustajabah ini, saya doakan mudah-mudahan panjenengan semua barokah dan panjang umurnya, sehat semuanya, barokah dan berlimpah rezekinya, salih dan salihah anak cucunya, dan semoga segera lunas hutang-hutangnya. Kok paling panjang ini? Sepertinya bisa ditebak ini ya. Kita senasib. Tapi nggak apa-apa, pepatah mengatakan hidup tanpa hutang ibarat malam tak berbintang, katanya begitu. Jamaah rahimakumullah, Ramadan yang berkualitas adalah tidak sekedar puasa ala kadarnya, memenuhi aspek ritual, tetapi juga harus memenuhi panggilan spiritual Ramadan. Apa itu spiritualitas? Adalah kemampuan menghadirkan Allah tidak hanya ketika kita di masjid atau di musola, tidak hanya ketika umrah atau puasa, tetapi Allah hadir dimanapun kita berada, di keluarga, tempat kerja, maupun di jalan raya. Allah hadir. Nah, kemampuan menghadirkan Allah ini akan menimbulkan kekuatan, bahkan akan melahirkan karakter takwa yang luar biasa. Kira-kira narasinya seperti ini. Iman itu artinya percaya, betul? Maka orang yang beriman harusnya menjadi sosok yang percaya diri, pede. Bukan sombong, aku kok, bukan. Tapi pede karena punya Allah yang maha sempurna dengan asmaul husna. Pede menghadapi masalah apa saja, di mana saja, kapan saja. Pede menghadapi masa lalu, namanya syukur. Pede menghadapi masa depan, namanya sabar atau optimis. Karena itu Rasulullah menegaskan, ya, al-iman itu sederhana, nisfahu asyukru, nisfahu as-sabru, separuhnya syukur, separuhnya sabar. That's all. Ada pintu surga namanya pintu syukur, ada pintu surga namanya pintu sabar. Masih ingat keluarga ahli surga? Modalnya hanya syukur dan sabar. Keluarga Timur Tengah ini suaminya dari orang Ethiopia. Orang Ethiopia itu kulitnya hanya dua. Kalau nggak hitam ya hitam pol gitu. Yang putih cuman giginya sama matanya kelop-kelop begitu. Tapi beruntung istrinya cantik putih dari Palestina. Saking cantiknya sang suami ngelihatin terus kemanapun istrinya pergi sampai salah tingkah. Lalu bertanya, ngapain toh Pak? Kok kamu ngelihatin terus begitu? Kata suaminya, apakah aku tidak boleh menjadi suami yang bersyukur? Ingatasi saya seitem ini kok dapat istri secantik kamu. Kata istrinya, alhamdulillah Pak, mudah-mudahan ini menjadi kunci kita berdua masuk surga. Papa masuk surga lewat pintu syukur, sedangkan saya masuk surga lewat pintu sabar. Sabar di bojo wireng welek gitu. Modit ngamuan bisa gitu. Pesan moral buat ibu-ibu di belakang, barangkali ada yang bernasib sama dengan ibu Palestina tadi gitu. Bojo orang ganteng, wireng, ngamplengan gitu. Pesan moralnya sama ibu-ibu, disyukuri, disabari, diopeni, ditelateni nggih. Nek ijik ngamuan jarno wae kok mati-mati dhewe. Guyon. Basic karakter takwa, syukur dan sabar. Apa itu syukur? Syukur itu bukan syukuran. Nek syukuran gampang, biasanya ono kondangan tur mangan-mangan gitu. Tetapi yang sulit itu bersyukur versi Al-Quran. Apa itu? Be positive. In the negative situation is not naif.
it's truly bersyukur. Tetap mindsetnya, aksinya positif meskipun keadaan ekonomi nyata-nyata negatif. Ekonomi pasca pandemi kan berat sekali, betul? Pedagang kaki lima menjamur di mana-mana. Entah demikian, sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku. Gitu. Delok toh, begitu. Dalam keadaan seperti itu, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Fisyarra waqdarra, lapang maupun sempit. Orang bijak mengatakan bahwa gunung tak harus serba tinggi, yang penting ada dewanya. Sungai tak harus serba dalam, yang penting ada naganya. Hutan tak harus serba lebat, yang penting ada harimaunya. Manusia hidup tak harus serba hebat, yang penting ada manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas, memberi, berbagi. Kalaupun ekonomi lagi susah, sekali lagi jangan pernah berhenti memberi, berbagi dengan pikiran, dengan tangan, dengan bantuan, dengan memuji, mengapresiasi, minimal dengan senyuman. Nek wis guyu ora iso ya mbuh neh. Wis gak patek ayu gak iso guyu. Ya ora payu-payu. Baik. Orang-orang tua kita berpesan, "Nak, kalau kamu pengen selamat lan enak uripmu, sing entengan tulung liyan yo le, aja perhitungan. Jangan transaksional." Tahu perhitungan? Kalau orang yang kau beri nggak ngerti balas budi, nggak usah risau, Nak. Bu, kadang-kadang bertetangga nggih macam-macam nggih. Ada tetangga dikasih jajan sak piring, wis gak matur nuwun, piringe gak dibalik-balik nggih. Wonten enten niku? Orangnya datang, nggak ada gitu. Nggak usah ngarep, Nak. Allah gak sari. Allah akan menggerakkan tangannya orang lain untuk membalas kebaikan. Kalau nggak ada juga, Allah akan menggerakkan tangannya orang lain untuk memberi, membalas pada anak cucumu. Kebaikan itu nggak akan hilang. Setuju? Sing mburi kok gak patek yakin ngene. Kula dalili jenengan nanti nggih. Wa amma man atta wattaqa wa saddaqa bil husna wa sanuyassiruhu lil yusra. Maka barang siapa yang atta, bahasa Surabaya, gelek memberi, berbagi karena takwa, bukan karena apa atau siapa. Lalu yakin akan adanya balasan dari Allah. Kalau nggak yakin nggak dapat. Balasannya itu bukan uang. Balasannya tidak sama dengan yang kita berikan, tapi balasannya sebarang kebaikan. Contoh, gaji bapak suami nggak seberapa, tapi delalah anaknya pinter-pinter. Wonten? Sekolah gampang, kuliah gampang, golek kerja gampang, nggih, golek jodoh gampang, golek omah gampang. Wonten? Kebaikan. Suami gaji nggak seberapa, tapi istrinya neriman, qanaah. Ya seperti ibu-ibu di belakang, itu wajahnya kan wajah-wajah yang qanaah. Dikasih belanja 100.000 sehari, leh ngelegakne gak karu-karuan. Tangan suami dicium bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Maksudnya ditunggali kok 100 tok, kira-kira gitu. Namanya qanaah. Ada begitu? Cukup. Karena apa? Diberi kebaikan oleh Allah, maka fasanu yassiruhu lil yusra. Dampak berikutnya, sak tekliwere uripmu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak, saya praktekkan semampu saya. Ada orang datang ke rumah minta tolong tak tulungi, ada orang minta nasihat tak nasihati, ada orang utang tak utangi, gak punya uang ya tak semayani. Gitu. Gawe gampang. Alhamdulillah hidup saya serasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karir saya mentok jadi direktur utama pada usia yang sangat muda. Keluarga saya alhamdulillah anak 6 jadi orang semua. Ya, nggak ada yang jadi. Sudah sold out, sudah laku semua.
cucu saya 11, kelihatannya masih nambah lagi. Gitu. Diberi kemudahan oleh Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, agar Islam itu tampak rahmat dan rahmatan lil alamin, tidak distigmakan, dituduh radikal, suka konflik, kenceng, kerem, menakutkan, maka ada memberi yang ruang nilainya cukup luas. Bukan hanya memberi materi, tetapi memberi, memuji, mengapresiasi selain menolong tadi. Ya. Ini yang banyak ditinggalkan sehingga kita umat Islam itu kereng-kereng gitu. Apalagi sing betutu gitu. Nah, ayo kita kembangkan. Apa itu? Memberi, menghargai. Rasulullah itu piawai memuji, menghargai istri dan anaknya. Betul? Tapi banyak suami sekarang ini yang pinter memberi materi anak istrinya, tetapi pelit memuji anak dan istrinya. Kebaikan anaknya tidak ngerti. Ono salah tok. Iki lho numakal bau jenenge gak gelem adus. Jemburit anake sapa to? Lali anake dhewe. Ya Allah. Banyak suami yang gagal memuji istrinya, pada Rasulullah tiap hari memuji istrinya dengan panggilan ya Humairah. Betul? Wahai yang pipinya merah delima. Mak-mak milenial di belakang mencoba meniru Aisyah. Pipinya dimerah-merah dengan blush on. Kadang-kadang kemerahan, kadang-kadang gak roto bisa. Sedihnya gak pernah dipuji sama suaminya. Kasihan deh lu. Sing kebacut ada teman saya, bapak, istrinya itu jelas-jelas minta dipuji. Suaminya gak paham. Ada kondangan, suaminya rodok gembrot begitu, pakai baju baru, motif baru, sambil berputar-putar di depan cermin. Bapak, kalau pakai baju ini gimana? Tampak langsing enggak? Nah, suaminya terlalu jujur dan polos. Walah mama wis gembrot gawe model motif apa ya? Gembrot, ngambek istrinya, masuk kamar, pintu dibanting jedar, tengkurep, gagal kondangan. Suami ini enggak paham. Istri kalau sudah tengkurap itu sulit dilumahkan lagi. Apa sih beratnya memuji istri? Kalau mulut ini nggak bisa memuji, pakai isyarah pokok, pakai jempol, mak. Nah, gitu. Meskipun batinnya halah janjane ya podo. Seringan ini sulit bagi mereka yang tidak pandai memuji, menghargai. Betul? Ini penting. Orang barat mengatakan memberi itu tidak akan hilang. Giving is receiving. More you give, more you get. Memberi itu menerima. Semakin banyak engkau memberi, semakin banyak engkau menerima. Ini berlaku bagi anak, istri, lingkungan keluarga, masyarakat, teman kerja, di mana saja. Percaya, silahkan dikembangkan. Tidak hanya di kantor. Saya di rumah sebagai Pak RT suka mengapresiasi memberi. Jangan tahu Pak RT kan renes, apa-apa diteringi. Termasuk no akikoh diberi napa hati gule. Tidak hanya berterima kasih saya puji, walah Bu, sate ini mau enak wis daging gede-gede empuk pisan. Gule ini ya belas gak mampu wedus. Enak tak entekne Bu. Kata dia, walah Pak RT pintere nak nyenengne atine orang lain. Ibu itu kemana-mana pergi selalu ingat Pak RT. Bener, neng Lumajang dioleh-olehi pisang tanduk, neng Tretes dioleh-olehi jeruk, neng Magetan dioleh-olehi kerupuk. Renes napa mboten? Modale napa? Modale napa? Memuji, menghargai, mengapresiasi. Cobalah memuji keluarga, lingkungan tetangga kita dengan kalimat tolong, terima kasih, dan maaf. Insya Allah keluarga akan tidak terlalu kasar, sejuk, damai, dan tentram. Yang kedua, sabar. Bapak Ibu, kualitas puasa ini harusnya menanamkan kesabaran, karena memang jalan lapar ini jalan kekuatan. Sabar itu bukan ngelus dodok, tapi bersama Allah menghadapi masalah.
Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari berpesan, kalau panjenengan dilempar, kalau panjenengan kena musibah, jangan seperti anjing. Anjing itu kalau dilempar tulang oleh tuannya, begitu, anjing lari kemana? Rebutan tulang sampai lupa pada tuan yang melemparnya. Betul? Kita manusia beriman. Kalau dilempar Allah dengan banyak masalah, musibah termasuk krisis ini, jangan menghadapi masalah itu sendiri dengan kesombongan akal budi. Lalu bagaimana? Mendekatlah kepada Allah. DP. You know DP? Itu wong desa gak roh gitu. DP itu mendekat-dekat kepada Allah dengan amalan-amalan yang dicintai oleh penghuni langit. Apa? Ya rangkaian Qiyamu Ramadan. Ini mulai tadarus, tarweh, takjil, apalagi tausiyah, apalagi ya sedekah macam-macam. Lalu mintalah kekuatan dari Allah. Karena la haula wala quwata illa billah, bersama Allah hadapilah masalah. Itulah makna innallaha ma'as sabirin. Itulah makna wa basyiris sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. David Hawkins dalam disertasi PhD di Amerika mengukur energi orang-orang yang dekat dengan Allah, itu energinya naik secara eksponensial, 10 pangkat 80 sampai 10 pangkat 100. Masih ingat eksponensial? SMP matematika. Kok menang? Kita ini biyen gak iso, saiki lali gitu ada. Maka kemudian suasana emosinya adalah tak terlukiskan, kebahagiaan yang luar biasa, tenang, hening, rasa hormat yang mendalam, mengerti, memaafkan, selalu optimis karena punya Allah yang maha sempurna. Itu yang dekat dengan Allah. Tetapi yang jauh dengan Allah, pangkat 10 pangkat 50. Suasana emosinya putus asa, tidak ada harapan, hopeless, menyesali sesuatu yang telah terjadi, meratap, kira-kira begitu ya, mengeluh, ya, sambat, ya, kemudian khawatir, hasrat, benci, dengki, menghina, atau SMS, suka melihat orang susah melihat orang sukses. Ini ciri-ciri orang yang jauh dari Allah. Jadi ilmiah. Orang yang dekat dengan Allah itu berilah berita gembira, karena gak ada susah. Wajahnya selalu bahagia, ceria, senang, gak mencudut manyun koyok bemu. Maka kemudian kalau ada orang-orang yang masih manyun, pertanda tambahnya ilmu tidak sepadan dengan beban masalah yang dihadapi. Bukankah nasihat orang tua kita, nak, urip bebrayan, urip sepisan bebrayan, ojo podo gelek ngamukan. Masih ingat? Sing podo gelek ngamukan biasane budal disian. Budal tempundi kuburan, betul. Survei membuktikan laki-laki harapan hidupnya lebih pendek ketimbang wanita. Laki-laki 65 tahun rata-rata, wanita tembus 75 tahun. Kenapa begitu? Karena laki-laki suka emosi, suka ngamuan. Yang kedua, laki-laki terlalu sering diomeli sama istrinya. Makanya cepet mati. Bu, kalau ngomel-ngomel jangan dihabiskan hari ini. Kata televisi, to be continue for tomorrow. Terakhir, untuk bisa sabar dan syukur, ruh jiwa puasa sederhana, menjadikan jalan lapar sebagai lifestyle. Dengan cara mengendalikan seluruh keinginan-keinginan dan syahwat makan, maka sesungguhnya kita dilatih untuk sederhana. Dengan itu kita akan survival, tahan banting secara spiritual menghadapi ujian apapun. Yang kedua, mudah bersyukur. Karena terbiasa lapar, sedikit sedikit nikmat luar biasa. Kalau kemudian kita tidak pernah berpuasa, mengendalikan diri, maka nyun sewu, seperti kita minum teh, tetapi setelah minum madu, rasanya gimana? Rasanya hambar, gak ngalor, gak ngidul. Kalau hidup ini semuanya dituruti seperti saben hari kita minum madu, maka kita tidak bisa menikmati teh,
kopi dan semacamnya. Betul? Pak, sama dengan ibu-ibu. Kalau belanja dikendalikan minimal 5 juta per bulan, maka gaji pensiun Bapak 7 juta, nikmatnya luar biasa. Betul? Tetapi kalau belanja panjenengan umbaran, umbaran, diumbar dak karu-karuan sampai belasan juta, maka gaji suami 7 juta nggak ada artinya, sulit untuk bersyukur. Bahkan suami dinyek ente-entean gitu, wis ning kantor diseneni bose, ning omah seneni bojone gitu. Blonjo 7 juta lho Pak 15 entek gitu. Ya Allah, sulit untuk bersyukur kalau kita umbaran, baik dalam pemenuhan keinginan, kebutuhan maupun belanja, maka sulit untuk bersyukur dan bersabar. Intinya sulit untuk bertakwa. Ini harus puasa karena soft skill. Soft skill itu sabar, takwa, tahan banting itu tidak bisa diceramahkan, tapi harus dilatih, dilakoni, tirakat seperti puasa tadi. Contoh paling gampang, siapa yang pengen anaknya tahan banting, angkat tangan. Semua tahu caranya supaya anak tahan banting? Tahu? Betul, dibanting. Tetapi sesuai dengan perkembangan usianya. Gak bisa diceramai. Nak, besok nih gede sing tahan banting ya le ya. Bisa begitu? Nah iso aku tak belajar mbek jenengan. Gak bisa. Cuman bantingnya juga ukur-ukur sesuai dengan perkembangan usianya. Ojo koyok Ferdi Sambo kebablasan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat adanya. Wal afu minkum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'bar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.